nama Allah, mau jadi dirjen bersumpah atas nama Tuhan menurut keyakinannya, mau jadi eselon 2 dia bersumpah atas menurut keyakinannya, ya. Begitu juga jadi PPATK dia bersumpah atas nama Allah juga kalau dia beragama Islam. Nah, jadi artinya sumpah-sumpah itu jangan dianggap main-main. Nah, jadi sumpah-sumpah itu begitu PPATK membuka data-data itu, artinya kan dia ingin menunjukkan, ya kan? Nah, lalu Pak Mahfud merespon, menyampaikan itu, bertemu. Ya, kemudian kan ini bertemu ini apakah itu menghilangkan peristiwanya? Kan tidak. Nah, oleh karena itu ini kalau memang kita mau menjadi bangsa yang sehat, ya, mau mendapat berkah, buka ini. Kalau di situ ada pencucian uang, silakan KPK masuk. Kalau kita memang tadi bahasa sungguh-sungguh. Dan ini, tadi ada bahasa tarbiyah, ya, syarul tarbiyah. Dan ini menjadi pelajaran. Tarbiyah itu kan pendidikan. Jadi bulan Ramadan itu mendidik kita. Bisakah kita antara kita menahan diri kita, kemudian menahan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita? Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial menyongsong bulan Ramadan di Jurnal Politik TV. Saat ini saya sedang bersama Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat untuk berbincang seputar menyongsong ibadah bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Pak Kaban, beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita sering mendengar tausiah para ulama, tausiah para ustadz yang mengajarkan kepada kita bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul jihad, juga syahrul tarbiyah. Nah, kita tentu saja bukan baru pertama masuk bulan Ramadan ini, tapi sudah melalui beberapa kali Ramadan. Kira-kira Pak Kaban, dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara kita ini, apa yang bisa dimaknai dari Ramadan, syahrul jihad maupun syahrul tarbiyah ini, Pak Kaban? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya, kita bisa bertemu. Mudah-mudahan seluruh warga bangsa Indonesia yang akan memasuki bulan Ramadan, khususnya kaum muslimin yang beriman, kita semua tetap diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan saum bulan Ramadan ini dengan sehusu-husunya, ya, seserius-seriusnya, dan kemudian bagaimana mengamalkan buah dari puasa itu dalam kehidupan kita, ya. Jadi pertanyaan Bung Hadi tadi ini memang pertanyaan yang bagaimana mewujudkannya, ya, bagaimana mewujudkan makna-makna dari bahasa-bahasa yang memang ada di dalam kandungan Ramadan ini, ya. Inti Ramadan kita adalah melaksanakan saum. Jadi bulan Ramadan bulan yang sangat spesial, bulan yang sangat khusus bagi orang-orang muslim beriman, mereka untuk melaksanakan perintah. Jadi poinnya adalah melaksanakan perintah untuk mentaati, mematuhi apa yang diinginkan oleh
Sang Maha Pencipta terhadap diri kita dalam rentang waktu katakanlah 30 hari ini. Nah, dalam sejarah kalau dikaitkan dengan Syahrul Jihad, dalam Syahrul Jihad ini bulan jihad itulah perjuangan yang sungguh-sungguh. Jadi jihad itu adalah perjuangan yang sungguh-sungguh, yang dia muncul dari panggilan hati nurani yang terdalam karena ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Ada momen-momen dalam sejarah bahwa kalau Indonesia, kalau momen sejarah Indonesia, kita menyatakan proklamasi kemerdekaan itu bulan Ramadan, ya kan? Jadi bayangkan itu, kita memproklamasikan kemerdekaan itu adalah di bulan Ramadan, dan para ulama sangat meyakini itu adalah buah dari Lailatul Qadar untuk bangsa Indonesia. Nah, bahwa menyatakan kemerdekaan menghadapi penjajahan itu adalah buah dari kesungguh-sungguhan yang sangat panjang. Jadi rentang perjuangan untuk merebut kemerdekaan itu sangat panjang. Perjuangan yang sungguh-sungguh ya? Itu perjuangan yang sungguh-sungguh. Nah, jadi Syahrul Syam adalah Syahrul Jihad. Ini adalah perjuangan terhadap kehidupan. Nah, terhadap kehidupan kita. Nah, kalau kita ini sekarang sebagai bangsa yang menyatakan bahwa seluruh sumber daya alam, seluruh apa yang terkandung di dalam bumi Indonesia ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu perintah konstitusi kan? Ya kan? Nah, itu kan dirumuskan oleh para tokoh-tokoh pada waktu itu yang kemudian diproklamirkan dalam bulan Ramadan. Itu sebuah perjuangan, itu jihad yang diwujudkan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah seluruh penyelenggara negara dengan dia berpuasa tadi, dia bersungguh-sungguh, tidak ada yang dia pikirkan kepentingannya terkecuali apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap amanat kepada dirinya untuk mewujudkan atau mengimplementasikan bahwa semua yang ada ini adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu. Nah, ini untuk memahami seperti ini, harusnya kita yang sudah berulang-ulang melaksanakan puasa, apa yang kita berikan, apa yang kita buat sehingga betul-betul terwujud. Ini momen untuk melaksanakan jihad, perjuangan sungguh-sungguh melaksanakan konstitusi, begitu maksudnya? Iya. Jadi kita ini jangan lupa bahwa jangan berpikir puasa itu urusan pribadi. Jangan dipikir itu dia ada implikasinya, sama dengan ketika Rasulullah dalam peristiwa Badar misalnya. Perjuangan-perjuangan yang sangat luar biasa itu. Nah, kemudian jangan lupa bahwa dalam bulan Ramadan itu Allah terlibat langsung. Allah setiap saat pada diri orang yang puasa itu, dia langsung tuh berhadapan dengan Allah, tak ada batas. Jadi artinya ketika kita mau melaksanakan, memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, itulah kesungguh-sungguhan tadi. Jadi Syahrul Jihad itu adalah usaha yang sungguh-sungguh, yang poinnya adalah buat yang terbaik, berikan yang terbaik, karena kau berbuat yang terbaik, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kau. Nah, ini kan menarik ini. Jadi bagaimana spirit kita dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, bahwa kalimat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu bagian yang tak terpisahkan dari jihad, kesungguh-sungguhan kita untuk membangun bangsa ini dengan spirit keimanan. Dalam bahasa konstitusi adalah dengan spirit ketaatan kepada
perintah negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Pak Kaban, menjelang Ramadan berapa pekan yang lalu ada salah satu narasumber di Jurnal Politik TV yang mengatakan bahwa dugaannya atau keyakinannya Allah ini menitipkan sesuatu kepada Pak Mahfud untuk membuka ledakan yang menyebutkan ada transaksi mencurigakan. Bahkan Pak Mahfud menegaskan ini pencucian uang sebesar 300 triliun. Nah, keterlibatan Allah yang intens di bulan puasa ini kan tadi kita membahas, Pak Kaban menyampaikan ini perjuangan yang sungguh-sungguh, termasuk sungguh-sungguh. Apakah juga kita tidak tahu para penyelenggara negara, para petugas, para aparat penegak hukum, apakah ini akan serius menegakkan atau bersungguh-sungguh menegakkan hukum? Komentar Pak Kaban ini. Jadi begini Bang Edi, kita saling mengingatkan, kita saling mengingatkan bahwa apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud itu denyut jantung nadi Pak Mahfud, kan bukan dia yang menggerakkan, ya kan? Dia bernapas, menghirup oksigen, bukan dia yang menggerakkan. Itu Allah Sang Pencipta yang menggerakkan. Jadi ketika Pak Mahfud itu berbicara seperti itu, saya menangkapnya tidak mungkin dia bisa menggerakkan kalimat-kalimat ucapan itu kalau bukan Allah menggerakkannya. Nah, begitu juga PPATK. Nah, PPATK dengan segala tugas otoritas kewenangannya, ya kan, sesuai dengan fungsi-fungsi dia, sesuai dengan amanat undang-undang, dia juga berkata-kata dan dia juga berkalimat. Dia bisa saja menganggap itu adalah bahasa dirinya, tapi kalau kita kembalikan itu ke dalam konteks keimanan, kan Allah sudah, nah ini ya saya kutip ayat ya, saya kutip, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Itu ayat ya menegaskan tidak ada yang bisa kita simpan dari semua apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita lakukan dengan gerak-gerak tangan kita, kemudian kemana langkah-langkah kaki kita, nggak ada yang bisa disimpan. Yauma tashhadu alaihim, pada satu saat Allah akan buka kepada kamu tentang apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan. Jadi melalui bahasa Pak Mahfud dan PPATK keluar angka seperti itu, terbuka. Nah, apapun klarifikasi yang disampaikan oleh PPATK kepada publik, ya, yang jelas ada transaksi itu. Ya kan? Yang jelas ada transaksi itu, ada peristiwa perbuatan itu. Nah, karena ini menyangkut uang besar, ya, jangan disimpan-simpan. Dan saatnya masuki bulan Ramadan ini bersungguh-sungguh juga ya. Ya, jadi bangsa ini kalau mau bersungguh-sungguh mendapat berkah, ya kan? Kita merdeka ini kan dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya kan? Ya, jadi bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan ini terbuka, terkuak bahwa ada, ya, ada transaksi-transaksi, ada manipulasi-manipulasi, ada abuse of power di dalam sumber-sumber penerimaan negara, ya kan? Kan itu poinnya, ya kan? Allah sudah buka. Nah, pertanyaannya, apakah ini dibiarkan? Sungguh-sungguhkah kita membukanya ini? Ya, jadi satu sisi, kalau bangsa ini mau betul-betul Allah berpihak kepada bangsa ini,
buatlah yang terbaik dari peristiwa ini. Buka tuntas. Tak boleh lagi ada manipulasi. Jangan ditutup-tutupi, karena Allah sudah buka. Kalau kau tutup-tutupin, satu saat akan dibuka lebih besar lagi. Karena yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum. Silakan tanya kepada semua ahli tafsir. Ya, bahwa apa yang dikerjakan ya itu akan dibuka oleh Allah. Allah akan pertontonkan. Kalau Pak Mahfud menutup-nutupi, puasa Pak Mahfud juga batal ya? Lah, kalau urusan puasa, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi artinya, ketika Profesor Mahfud sudah membuka itu adalah sinyal. Sinyal apa yang terjadi. Jadi, Menteri Keuangan mau menutup-nutupin, mencari bahasa-bahasa apapun, ya kan, PPATK, apapun bahasa klarifikasi yang dilakukan, ini sudah menunjukkan bahwa kalau PPATK mengcounter yang dikatakan Pak Mahfud tidak benar, berarti kan memfitnah Pak Mahfud. Ya, kalau Pak Mahfud mengatakan itu sesuatu yang dia katakan itu hoak, berarti dia berbuat zalim. Kita sering mendengar, Pak Kaban, yang disampaikan pihak pemerintah, katakan bahwa mengungkap persoalan-persoalan seperti ini tidak mudah. Menurut Pak Kaban gimana? Ini kan sudah terbuka. Sedangkan kita yang bekas pejabat aja disadap bisa ketahuan. Disadap bisa ketahuan. Ini dari PPATK. Jelas real, ada transaksinya ya. PPATK itu sudah memberikan catatan-catatan, sudah memberikan laporan-laporan, ya kan? Nah, persoalannya apakah itu di follow up atau tidak? Tidak. Nah, sekarang ini sudah menjadi konsumsi publik. Kesulitannya di mana kira-kira? Ini persoalan mau atau tidak. Ada nggak kesungguh-sungguhan? Ya kalau bahasa Qur'annya itu wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Dan Allah itu membuka pintu kesungguh-sungguhan, pintu jihad itu banyak sekali jendelanya. Ya, banyak sekali jalurnya. Nah, ini salah satu. Ya, ini salah satu. Jadi jangan lupa seluruh kita jadi pejabat itu kan bersumpah. Ya kan, jadi Menteri Keuangan bersumpah atas nama Allah, mau jadi dirjen bersumpah atas nama Tuhan menurut keyakinannya, mau jadi eselon 2 dia bersumpah atas menurut keyakinannya. Ya, begitu juga jadi PPATK dia bersumpah atas nama Allah juga kalau dia beragama Islam. Nah, jadi artinya sumpah-sumpah itu jangan dianggap main-main. Nah, jadi sumpah-sumpah itu begitu PPATK membuka data-data itu, artinya kan dia ingin menunjukkan, ya kan? Nah, lalu Pak Mahfud merespon, menyampaikan itu, bertemu. Ya, kemudian kan ini bertemu ini apakah itu menghilangkan peristiwanya? Kan tidak. Nah, oleh karena itu, ini kalau memang kita mau menjadi bangsa yang sehat, ya, mau mendapat berkah, buka ini. Kalau di situ ada pencucian uang, silakan KPK masuk. Kalau kita memang tadi bahasa sungguh-sungguh. Dan ini, tadi ada bahasa tarbiyah, ya, syarul tarbiyah. Dan ini menjadi pelajaran. Tarbiyah itu kan pendidikan. Jadi bulan Ramadan itu mendidik kita. Bisakah kita antara kita menahan diri kita, kemudian menahan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita menahan diri dari berbuat khilaf dan salah, artinya kita kan berbuat benar. Nah, jadi sekarang nih puasa ini mengajak kita untuk ayolah berbuat benarlah kalian. Pak Kaban, Anda kan mantan pejabat tinggi negara, masih tersimpan plang nama Menteri Kehutanan. Anda punya pengalaman di soal diperiksa pemeriksaan itu? Sebenarnya itu persoalan mudah. Ya, persoalan mudah. Ya. Karena apa? Karena saya bayangkan, bukan hanya saya, ya. Saya sebagai Menteri Kehutanan itu, kalau saya tidak salah ada 8 kali. 8 kali ya? Ya, 8 kali dipanggil oleh KPK. Dalam status? Mula-mula apa istilahnya ya? Terperiksa? Iya, diminta informasi. Ya, diminta informasi. Kemudian ditanya berbagai macam, ya, berulang-ulang, ya, persoalan-persoalan sehubungan dengan informasi yang sampai ke KPK.
dan kemudian juga dan waktu itu juga ada banyak masalah-masalah yang muncul, sehingga seingat saya hampir 8 kali diperiksa. Dan menurut saya waktu itu saya berpikir apa yang aku kerjakan adalah amanat, ya kan. Nah, kalau itu memang kebijakan, ya tentu kebijakan itu harus saya pertanggungjawabkan. Nah, tapi KPK juga waktu itu dia konsisten, ya, konsisten dia dengan apa amanat undang-undang pada mereka pada waktu itu. Nah, jadi dan kemudian Presiden waktu itu SBY mempersilahkan kalau anak buah saya memang salah, silahkan diproses, gitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin. Waktu di Kabinet Indonesia 1 itu, KIP 1 itu, ada kok beberapa orang yang diperiksa. Saya juga dipanggil, ya, Yusril juga pernah dipanggil oleh KPK misalnya, gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Untuk meminta keterangan, untuk memeriksa pejabat itu nggak perlu dihalang-halangi, ya. Dan tak perlu merasa sungkan, ya. Selagi kita merasa yakin benar dengan apa yang kita buat, ya lakukan saja. Ya, dan kemudian ketika kita diperiksa, saya diperiksa berapa jam tuh, ada kadang pernah 12 jam, pernah 8 jam diperiksa, ya hadapin aja, ya kan. Nah, toh KPK juga punya ada sistem lah, gitu ya, di dalam mereka di dalam memeriksa segala macam itu, gitu. Jadi, nah, terhadap apa yang perkembangan sekarang terjadi ini, ya persoalan kan KPK-nya dilemahkan, ya. KPK-nya dilemahkan, penyadapan harus minta izin. Dulu saya itu disadap, ya, ketika disadap diminta keterangan, dikonfirmasi dan sebagainya, gitu kan. Jadi tidak ada masalah, ya? Tidak ada masalah, ya, buktinya istilahnya KPK sudah dia buka kok semua rekaman-rekaman itu. Dan pada waktu itu diperdengarkan, ada ahlinya dan segala macam, gitu kan. Nah, jadi saya pikir nih, kenapa harus dihalang-halangin kalau memang kita sungguh-sungguh? Kembali lagi pada soal kesungguhan, ya. Benarkah kita sungguh-sungguh ingin membangun clean government? Benarkah kita sungguh-sungguh untuk law enforcement, membangun negara ini, gitu kan? Jadi semua informasi-informasi yang disampaikan, saya sebenarnya tidak mungkin seorang Profesor Mahfud, ya, tidak mungkin seorang selevel Profesor Mahfud yang dia posisinya juga adalah Menko Polhukam memberikan statement ke publik itu adalah hoax. Bagi saya itu nggak logik, ya, bagi saya. Apalagi dia sudah berkoordinasi atau sudah dapat input juga dari PPATK, ya kan? Jadi sekarang ini kemudian saat PPATK ketemu dengan Menkyu, seakan-akan PPATK kata orang Medan berbalik, ya itu menurut saya itu adalah itu tinggal bagaimana mengkonfirmasinya. Kalau dengan posisi seperti itu kan seakan-akan Profesor Mahfud ini berbuat zalim terhadap Menteri Keuangan, sedangkan Profesor Mahfud melihat bahwa ada kezaliman terhadap transaksi keuangan yang nilainya sampai 300 triliun. Dulu Bank Senturi 6,7 triliun heboh, ya kan? Kemudian juga sebelum-sebelumnya tidak sampai ratusan triliun, ya. Iya. Nah, ini sampai ratusan triliun. Kenapa langsung ini menurut saya nggak boleh. Ini harus dibuka habis, ya. Jadi harus betul-betul diselusuri. Jadi ya KPK sesuai dengan otoritasnya tentang pencucian uang dan sebagainya, ya harus dibongkar habis. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh dalam konteks Sahrul Jihad tadi, supaya ini juga jadi tarbiyah, menjadi pendidikan bagi penyelenggara-penyelenggara di masa yang datang, jangan mengulang yang sama. Itu pendidikan, tarbiyah itu. Nah, jadi apa yang perlu kita apakan? Tutup-tutupin. Apa yang kita kerjakan semua diketahui kok. Di konferensi pers terakhir maksud saya, bersama antara Pak Mahfud dan Bu Sri Mulyani, Pak Mahfud kembali menegaskan clear bahwa 300 triliun itu memang ada transaksi tersebut, dan Pak Mahfud bertekad untuk akan menuntaskannya. Komentar Pak Kaban. Iya, jadi kalau Pak Mahfud itu sebagai seorang profesor
yang sangat kuat dengan pemahaman ilmu hukumnya dan berpengalaman sebagai juga pernah sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, pernah juga sebagai Menhan. Saya kira dengan jam terbang dan pengalaman yang luar biasa itu, yang disebut dengan clear tadi itu ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana Menteri Keuangan, ya, Menteri Keuangan harus legowo, membuka ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, supaya jangan fitnah berkepanjangan. Karena fitnah berkepanjangan itu sama dengan pembunuhan terus-menerus. Apakah pembunuhan dan momentum Ramadan ini jangan ada lagi manipulasi, jangan informasi bohong. Untuk apa disimpan-simpan? Karena toh itu sudah dibuka, ya, itu sudah dibuka. Nah, Menteri Keuangan pun sebetulnya secara pribadi kan dia orangnya juga oke lah gitu, tidak ada kecenderungan hidup bermewah-mewah, itu tidak itu. Tapi hal-hal seperti ini buka saja. Apa yang harus ditutup-tutupin? Jangan sampai timbul kesan bahwasanya Pak Mahfud ini hoak. Nah, Menkyu ini menutup-nutupin. Udah PPATK sudah buka, ini buka saja siapa, ya. Toh diakui kok ada belasan ribu orang yang tidak punya LKHPN, ya kan. Kemudian ada sekian ratus orang terindikasi melakukan semacam ada transaksi-transaksi yang jadi tanda tanya yang merugikan negara dan sebagainya. Kita dalam kondisi seperti sekarang ini kan sedang sulit, sedang berat. Kenapa kita tutup-tutupin? Kenapa dibiarkan orang-orang seperti itu? Orang aku sebagai menteri aja dengan sedikit masalah, ya, ada penyadapan itu terus menerus, ini 300 triliun. Pak Kaban, sebagai politisi, Anda sebagai wakil ketua Majelis Syuro Partai Umat, ini kan kasus ledakan informasi yang meledakkannya itu Pak Mahfud, katakanlah dari publik, bukan berasal dari luar kekuasaan, tapi dari dalam kekuasaan. Implikasi politiknya jika tidak bersungguh-sungguh, kira-kira akan seperti apa nih Pak Kaban? Lah, saya kira saya tetap berpedoman kepada bahasa yang pernah diucapkan oleh Presiden. Tidak ada visi menteri, yang ada visi Presiden. Jadi artinya apa yang terjadi dengan skandal, saya katakan ya, skandal 300 triliun ini, itu adalah tanggung jawab Presiden. Karena tidak ada visi menteri. Jadi Presiden bertanggung jawab, maka Presiden harus buka itu selebar-lebarnya. Nah, kalau Presiden menutup-nutupin, dan Presiden sudah tahu, tapi kemudian sekedar sudah tahu, tapi tidak mengambil langkah membangun, melakukan pendidikan, menterbiah rakyat Indonesia ini, ya, dalam bulan Ramadan ini, ya tentu nanti setelah dia tidak jadi Presiden, dia akan menikmati betapa sakitnya ketika itu dibuka. Lebih bagus pada saat dia sedang jadi Presiden, dia buka kasus ini seluas-luasnya, sehingga orang tahu, benarkah Presiden ikut terlibat, benarkah anak-anak Presiden ikut terlibat, benarkah apa yang terjadi ini memang dia sudah tahu. Nah, itu kan kalau sudah dibuka seperti itu kan mendidik kita, mentarbiah kita. Jadi bulan Ramadan ini, ya, bulan kesungguh-sungguhan kita mengamalkan bagaimana kita tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar loh. Ya, jadi puasa itu kan dibilang bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi bagaimana nafs kita itu. Nah, jadi salah satu tarbiyah saum Ramadan adalah nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini yang mendorong kita untuk bagaimana kita membangun culture yang benar, membangun culture yang lurus, membangun culture yang betul-betul sesuai dengan nilai dasar manusia yang sesungguhnya gitu. Jadi jangan saya puasa Ramadan kita ini puasa hanya formalitas bulan Ramadan, jangan begitu. Gitu kan. Nah, ini juga pelajaran lah untuk saya gitu kan, untuk kita semuanya. Jadi pelajaran untuk kita semua lah ini. Ya. Termasuk juga untuk DPR, karena sampai hari ini para petinggi pimpinan di DPR ini belum bunyi dengan skandal 300 triliun ini, termasuk juga para pimpinan partai politik yang
wakilnya ada di gedung parlemen. Apa kira-kira seruan Anda ini? Iya, bukan. Jadi semua partai politik, ya, semua partai politik, semua pimpinan partai politik, kita bernegara ini kan menyelenggarakan undang-undang, ya. Dan semua partai politik itu bercita-cita mewujudkan cita-cita negara. Nah, pertanyaannya, dengan kasus-kasus yang ada dan kemudian partai-partai politik ini membiarkan itu terjadi, layakkah dia melanjutkan cita-cita negara yang dia usung itu? Nah, di sini rakyat harus cerdas. Rakyat harus memberikan penilaian. Karena angka 300 triliun ini kalau untuk membebaskan pendidikan guru-guru yang honornya hanya 300.000 satu bulan, dengan 300 triliun ini berapa persen bisa ditingkatkan kesejahteraan mereka? Buruh-buruh yang mereka sangat sulit untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, dengan 300 triliun yang dialokasikan, berapa banyak guru yang bisa disejahterakan? Bagaimana orang-orang fakir miskin, anak-anak terlantar, termasuk dengan 300 triliun membangun itu? IKN ya? Nah, karena 60% sampai 70% itu menurut hitung-hitungan para ahli sudah bisa mengcover dari skandal 300 triliun ini kalau ada uangnya. Iya. Jadi gini Bung Adi, kalau masalah IKN saya pikir itu ada kajian tersendiri menurut saya yang memang juga itu perlu untuk ditelaah secara mendalam, ya, karena kalau bulan Ramadan ini kan membina, menuntun, membimbing pribadi kita sebagai seorang muslim, yang apa yang kita kerjakan itu langsung dimonitor oleh Allah. Jadi puasa kita itu benar, lurus, sungguh-sungguh atau tidak, itu langsung dimonitor oleh Allah, dan itu nampak dalam action, nampak dalam amal-amal kita. Jadi ini peristiwa ini terjadi menjelang Ramadan, dalam bulan Ramadan ini sudahlah, ya. Nah, kalau ini bukalah ini semua supaya kita tahu, oh, di mana kekeliruan kita ini bisa terjadi. Nah, jangan lupa juga bahwa bangsa kita ini itu dideklarasikan dengan mengharapkan dengan kalimat berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan itu bulan Ramadan, gitu. Jadi kita ini sebagai bangsa Indonesia itu sudah dituntun oleh para pejuang-pejuang, para pahlawan-pahlawan, para pendiri republik ini. Mereka deklarasikan, proklamasikan itu di bulan Ramadan, itu mengingatkan supaya kita tahu bahwa membangun bangsa ini harus dengan spirit ketuhanan yang Maha Esa. Baik Pak Kaban, mudah-mudahan saja para pemimpin, para pemegang kekuasaan ini bersungguh-sungguh untuk melaksanakan undang-undang dan melaksanakan kewajibannya sebagai aparatur negara. Amin. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Terima kasih Pak Kaban. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Merdeka. Allahu Akbar. Pemirsa, sampai berjumpa dalam kajian menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air, hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.